Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uttuli'tu fil madi mabni majhul. Artinya maknanya diperlihatkan. Kalau orang Sunda bilang ditembongkan. Diperlihatkan, ditembongkan lah. Katanya Mang Idris, tembong apaan? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mungkin kaitannya dengan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah kejadian seperti itu tahun umur Rasulullah 53 kalau nggak salah terjadi Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bab dan nubuwah ya, bab dan nubuwah. Jadi Rasulullah itu hidup intinya ada dua zaman. Ada zaman ba'dan qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah, ada ba'dal hijrah. Itu zaman-zaman dua yang fase berbeda. Jadi ada fase ba'dan nubuwah berarti umur 40 tahun sampai 53 tahun. Kesananya nanti ada ba'dal hijrah. Jadi tahun hijriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uttuli'tu ditembongkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bitasydid al-muhmalah fil jannati, di dalam surga Allah memperlihatkan kepada Rasulullah para itu aksar ahliha al-fuqara. Ini hadis luar biasa. Cuman jangan salah ngatin nih, banyak yang salah ngatin baik nih hadis kalau salah ngatin. Jadi Rasulullah diperlihatkan dalam surga itu kebanyakan orang-orang fakir. Ya, yang orang kaya pada minggir semua ini. Bukan itu maksudnya. Nanti dijelaskan. Jadi kata Rasulullah, diperlihatkan surga itu di dalamnya itu kebanyakan aksara ahliha al-fuqara, yaitu orang-orang fakir. Paling banyak orang fakir. Jadi yang mayoritas mendominasi ahli surga itu ya orang fakir. Tapi walaysa ada yujibul fadlal fakir, yujibu fadlul fakir alal ghina alal ghani. Tetapi di sini hadis bukan menunjukkan sesuatu perkara akan harusnya keutamaan fakir daripada orang kaya, bukan itu maksudnya. Wa innama pastinya makna dari hadis ini annal fuqara, bahwasanya orang fakir fil jannah aksar. Kenyataannya Rasulullah diperlihatkan surga itu kebanyakan orang fakir daripada orang kaya. Kenapa? Nanti jawabannya di sini ada. Fa akhbaru an dzalika kama taqul aksar ahli dunya al fuqara. Dan ini jelas kan? Rasulullah menghabarkan ini, kenyataan kejadian ini kama taqul, sebagaimana kamu mengatakan aksar ahli dunia al-fuqara, kebanyakan orang ahli dunia itu orang-orang miskin. Di kampung kita antara miskin sama si kaya bisa dihitung, coba yuk. Ya, itu satu kampung umpama 100 orang, yang miskin 80, surga semua. Mana banyak kan coba 80 sama 20 orang kaya. Amin. Ya intinya seperti itu. Artinya ngelihat daripada aksarnya ahli dunia itu karena orang fakir. Jadi orang fakir, orang fakir muslim soleh masuk surga. Ya, jadi barometernya ya seperti itu. Karena ahli dunia kebanyakan orang-orang fakir. Ya, di kampung kita roktok coba banyakan yang keblangsak apa yang apa yang pada enak, ayo. Ya, tinggal dihitung aja. Ya kalau kita nggak percaya tanya aja punya datanya. Data penerima bansos sama yang bukan penerima bansos mana banyakan. Gitu aja udah. Bener nggak? Ya, jadi memang menghitung daripada kadar ukuran banyaknya manusia-manusia fakir dengan orang-orang manusia-manusia yang kaya. Ikhbaron anil hal. Ini kan kenyataannya seperti ini. Tetapi ingat, hadis ini walaisal fakru atau kalumul jannah, bukan kefakiran yang menyebabkan dia ke surga, bukan. Kaya miskin itu udah Allah yang menentukan. Cara orang masuk surga ada dengan cara miskin, ada dengan cara kaya. Miskin kaya mah nggak bisa dirubah.
Memang takdirnya begitu ya begitu. Udah itu mah nggak bisa diotak-atik. Cuman Allah adil. Ya Allah adil dan kita harus tahu diri dengan keadilan Allah. Gitu. Kita mah kadang-kadang miskin aja sombong. Dikasih miskin sombong apalagi kaya. Makanya Allah kasih miskin biar dosanya dikit. Sombongnya dikit. Coba kalau dia kaya. Wow, jalan juga nggak ngetuk kali. Keadilan Allah harus kita masukin ke logika kita, masukin ke diri kita. Gua kalau dikasih nikmat begini aja, ibadah udah leha-leha, apalagi gua dikasih lebih, udah lupa ada masalah. Ke situ kita sadar dirinya. Jadi semua Allah lebih tahu daripada kita. Ya, kita mau berpikir di ambang batas. Oh. Jadi bukan kepakiran yang menyebabkan dia masuk surga, bukan. Wa innama dzaqalu bisalaim mal fakri. Tentunya yang menyebabkan dia itu masuk surga adalah solehnya dengan kepakirannya. Gitu. Fa innal fakir idza lam yakun salam yabdul. Tetap orang fakir kalau belagu enggak bakal ada keunggulan. Intinya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hadis ini bukannya Rasulullah kan diperhatikan kebanyakan ahli fakir yang masuk surga. Ya memang kenyataannya keadaan di dunia itu orang muslim itu kebanyakan yang fakir daripada yang kaya. Yang kaya ya otomatis presentasinya juga banyakan yang masuk surga ya orang-orang fakir. Tapi ingat yang soleh, yang soleh. Orang kaya soleh juga masuk surga. Berarti cuman satu obatnya. Miskin dengan kesabaran, fakir dengan kesabaran, kaya dengan bersyukur. Itu yang menjadikan dia sebab masuk surga. Fakir miskin itu udah dicap sama Allah. Kaya udah cap sama Allah, udah takdir dan itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa kita rubah. Semua juga kalau itu pengennya kaya semua. Ya cuman kan Allah yang punya ketentuan, tinggal kita yang tahu diri. Itu. Tetap, jadi intinya apa? Arti daripada hadis ini hanya karena ngelihat tadi prestasinya manusia hidup di dunia itu muslimun itu kebanyakan yang fakir. Jadi prestasinya ya pastinya masuk surga itu kebanyakan orang yang fakir. Tapi ingat yang soleh, yang kaya juga yang soleh juga. Jadi intinya soleh itu yang menjadikan dia ke surga, bukan fakirnya, bukan fakirnya. Nah ini yang perlu kita sadar ya. Kalau soleh bagus, sholah. Kalau toleh, ini. Lalu waqala al-Azizi, kata Imam Azizi, hadis ini ditafsirkan oleh beliau wa dhairul hadis. Dahirnya hadis, makna dari hadis ini tahridu ala tarkit tawassu. Intinya apa di sini ada ajaran akhlak. Apa akhlak di sini? Tahridu ala tarkit tawassu, anjuran kita untuk meninggalkan poya-poya. Ya, tawas itu poya-poya waktu, poya-poya harta, poya-poya pikiran, poya-poya semuanya. Kebanyakan kita poya-poya waktu. Ya, dosa kita ini kebanyakan nggak syukur waktu. Sebab waktu itu berjalannya per detik. Bayangin 1 detik kita nggak syukur nikmat, bahaya. Jadi kita disuruh tinggalkan tawasu berpoya-poya minat dunia, dari dunia. Jadi intinya apa? Kita disuruh hidup sederhana. Kama ana bi tahdun nisa, sebagaimana ada hadis yang menerangkan tahridun nisa ala mu'affadh ala amri dini, yaitu ditekankan perempuan muslimat alal muhafadzah untuk selalu menjaga ala amri din, itu tentang masalah agamanya. Jadi kalau tadi hadis itu menerangkan kita disuruh untuk kesederhanaan dalam hidup, sebagaimana ada perintah pada perempuan-perempuan oleh Rasulullah untuk selalu menjaga perkara agamanya. Apa tujuannya? Supaya dia tidak li'alla yadkhulan nar, supaya dia enggak menjadikan penyebab masuk neraka. Intinya perempuan itu harus ngerti agama. Perempuan paling enggak dia tentang sholatnya, tentang toharonya,
Udah perempuan mah cukup taharah sama sholatnya udah beres, mantap banget. Ngebaca Quran dah. Itu aja perempuan mah cukup udah. Ya usahakanlah kita punya perempuan bisa ngerti sama itu. Ya. Itu kan ada hadisnya juga. Mana kama qala, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, wattuli'tu finnar. Saya diperlihatkan oleh Allah, ditembongkan neraka oleh Allah. Dengan kasat matanya Rasulullah, fa'ala itu aksara ahluan an-nisa, paling banyak penduduknya adalah perempuan. Ya karena melihat keadaannya di dunia ini perempuan paling banyak, 1/4. Ya intinya paling minim 1/4. Itu yang mampu. Sekalipun kita nggak mampu tetap aja intinya 4. Satu orang dapatnya 4. Lah kalau neraka semua laki 1, perempuan 4. Bandingannya berapa itu? 3. Bener gak? Ya wajar neraka kebanyakan perempuan, tapi laki juga banyak. Gitu intinya mah. Kan Rasulullah diperlihatkan surga paling banyak penduduknya adalah neraka adalah perempuan. Kenapa? Ya kemarin dijelaskan bahwasanya kurang mengerti tentang agama. Kadang-kadang ibadah rajin, tapi dia nggak mengerti tentang tentang kewajiban kepada suami. Kan udah dibilangin, sehebat-hebatnya perempuan waliullah sekalipun. Nanti sini ada kisahnya. Ada seorang waliullah perempuan wali, bayangin pangkatnya waliullah. Lakinya itu petani biasa. Waliullah punya petani, laki biasa, petani. Jadi dikala lakinya gawe di kebun macul seharian, itu yang ada cuman taqarrub kepada Allah, ibadah aja, tasbih muter terus. Tapi dikala dia mendengar motor bututnya lakinya pulang, dibuka pangkat kewaliannya, pakaian kewaliannya dibuka semua, nyambut suami dengan pakaian yang luar biasa. Sebab dia tahu ibadah sebesar apapun perempuan, kalau nggak ada penghormatan kepada suami, apalah arti itu semua. Emang begitu. Nanti di sini ada kisah terakhir. Ada kisahnya. Seorang waliullah perempuan. Wali ini mah. Iya. Perempuan waliullah. Lah perempuan kita di rumah waliullah bukan? Wali murid iya. Waliullah. Nah ini riwayat hadis Imam Ahmad wal Muslim wa Tirmidzi an Anas. Berarti Imam Arba ini. Wal Bukhari wa Tirmidzi an Imran bin Husain. Ya, jadi intinya apa? Jadi intinya mengatakan Rasulullah kebanyakan ahlinya seperti itu ya karena memang kenyataannya di dunia itu seperti ini manusianya. Ya mungkin kalau kebanyakan orang kaya yang paling banyak mayoritasnya begitu, dominannya. Cuman paling enggak kan karena bicara seperti ini karena memang halnya seperti itu, kenyataan keadaan keberadaan manusia. Ya kan? Dan sekarang kalau kita kalkulasikan manusia terkaya di dunia, hitungannya berapa orang? Paling 1. Enggak. Majalah mengatakan orang terkaya di dunia kagak ada tuh 200 orang, nggak ada, paling 1. Yang 1 sebanding sama dunia berapa orang, coba yang itu orang kaya. Ya jadi intinya begitu. Tetap. Jadi bukan menyebabkan kepakirannya yang menyebabkan dia masuk surga, tetapi kesolehannya. Kesolehan. Apa kesolehan orang fakir? Yaitu sifat kesabaran. Apa kesolehan orang-orang kaya? Yaitu kesyukuran. Syukuran sama Allah. Itulah sifat yang dua ini yang perlu dimiliki oleh manusia. Kadang-kadang kita lupa daratan. Yang fakir putus asa, yang kaya sombong luar biasa. Ini kan bahaya. Mengatakan dulu itu kecil aja, kecil. Orang kalau segala punya ngeliat tetangga tuh udah kayak tetangga tuh kitik aja udah. Sombong. Jadi intinya kesolehan. Sebagaimana Rasulullah diperlihatkan banyaknya ahli neraka itu perempuan. Kan kemana alasannya udah ada. Perempuan itu kemana alasannya udah ada. Karena kebanyakan perempuan itu suka bangkawara sama suami. Ini yang dosa yang dia nggak rasa. Dia bicara tinggi aja, nada tinggi depan suami itu udah maksiat kepada Allah. Ya udah maksiat kepada Allah. Ini berarti kesimpulannya soleh intinya. Akhlak itu yang menyebabkan dia masuk surga. Bukan takdir yang Allah berikan kepadanya menyebabkan dia ke surga, bukan. Itu kaya miskin itu takdir Allah dan itu nggak bisa dipungkiri dan itu nggak bisa dirubah.
Emang udah begitu jalannya. Cuman kan tadi menuju surga itu banyak cara. Ada dengan orang masuk surga dengan kesengsaraannya. Ada orang masuk surga dengan kekayaannya. Tergantung dia mentasarufkan apa yang Allah berikan. Ya, mentasarufkan. Jadi kekurangan dan kelebihan itu bukan menyebabkan manusia tinggi, bukan menyebabkan manusia hina. Ya, jadi yang menyebabkan dia hina karena nggak sabar, karena nggak syukur. Yang menyebabkan dia tinggi karena kesolehan. Itu aja intinya. Wadarika, oleh karena itu dari hadis tadi Rasulullah diberatkan finnar ainari jahannam. Oh, ini neraka jahannam lagi nih mah. Bukan neraka kelas cere, ini neraka kelas kakap. Ai alaiha wa ra'aita asar ahlu an-nisa, paling banyak penghuninya ada perempuan. Dan ini hadis riwayatnya banyak. Semuanya hampir imam semua ini. Ya. Wadhalika ay kasiratu dukhulin nar finnar ay dukhulin nisa finnar. Jadi artinya banyak yang masuk neraka itu perempuan-perempuan. Kenapa? Ini alasannya. Disebutkan Rasulullah dikillati ta'atihinna, karena langka, jarang sekali perempuan yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari mulai sholatnya, kadang ada yang haji tapi nggak beres. Intinya sholatlah perempuan nggak beres. Ini banyak perempuan yang likilati ta'atihina, ini nggak bisa kita nggak bisa pungkiri. Perempuan itu banyak yang kurang paham tentang taat kepada Allah, wali rasulih, dan terhadap rasulnya, bahkan wali ajwajihinna, dan kepada suami-suaminya, wakasut tabarujihinna, dan bahkan banyak perempuan yang tabarruj, memamerkan, wali anak kufranal ashir wa tarkus sabri endal bala fihinna aksara. Dan kalau kita perlu tahu, wali anak kufranal ashir, dan perempuan itu orang yang paling banyak kupuran dalam sifat kupur, artinya yang kupur nikmat dalam keluarga dan meninggalkan kesabaran. Perempuan kan kilati sobri, sabar itu lemah. Indal bala dikala kena musibah. Kalau laki mah kan ada musibah santai aja dulu kan begitu. Sekarang nggak ada, besok kali ada. Kan perempuan mah kagak mau. Sekarang ada, harus ada sekarang begitu perempuan mah. Bener nggak? Ya, bener nggak? Ya. Cerai-ceraiin begini muda. Ya. Sekarang juga enggak. Perempuan begitu sama perempuan mah, kurang sabar kalau ada bala musibah. Fina aksar, jadi perempuan mah lebih banyak kupur nikmatnya, paling banyak tentang keluarga. Dikasih dikit kagak ada yang syukur. Dikasih dikit kurang, dikasih banyak ngomel. Bingung. Mau jual apa lagi, dunia mau dijual. Gitu perempuan. Dan perempuan itu watarki sobri indal bala, kalau kena musibah dia paling kagak sabar. Gak sabar perempuan mah. Yang kalau kagak enak sewot, yang kalau bikin sedih ya nangis aja udah. Perempuan mah gak sabaran, apa-apa juga gak sabar perempuan mah. Kalau ada musibah ya, musibah terjadi rumah tangga, paling kagak sabar tuh perempuan. Laki-laki mah rada sabar dikit. Aksar paling banyak dalam keluarga itu. Wa tabarruj. Nah, bahkan tabarruj ini perempuan luar biasa. Wahida yang namanya tabarruj. Kita pengen tahu nih tabarruj apa maknanya. Itu yang namanya tabarruj ini huwa idza aradat al-khuruj min baitiha labisat abqar siyabiha. Itu kata Rasulullah, yang namanya tabarruj yaitu di mana dia mau keluar rumah dan rumahnya min baitiha, dia selalu memakai pakaian abqar, kemegahannya. Siabiha, dari pakaian-pakaian yang biasa. Ai azamiyah, dipakai pakaian yang luar biasa. Wa tajammalat, dan berdandan. Ai tazayyanat, dia selalu berdandan. Wa tahassanat, dan selalu mempercantik. Ai istabatil idoah, selalu memamerkan kalau kita mah bling-bling gitu. Teman-teman yang bling-bling kan? Ya, bling-bling. Nah. Wa kharajat, dan dia keluar rumah tabtunan nas, dan akan menjadikan fitnah pada manusia. Dia akan mengumbar fitnah pada manusia. Allah, ini siapa itu ya? Perempuan sekarang kan begitu, bener nggak? Siapa itu? Siapa yang begini nih? Nafsu penuh. Tastamiluhum, itu daya tarik, selalu membuat daya tarik orang lain terhadap dirinya, binafsiyah, untuk dirinya. Ini yang bahayanya perempuan kalau ke rumah. Fa'in salimat
binafsiha, kalau dirinya selamat, dia nggak tergoda kepada itu orang lain, la yusalimin nas minha. Tapi orang lain nggak selamat akan dirinya. Perempuan begitu, perempuan mah kalau keluar rumah, kalau dia nyaman, orang lain yang kagak aman jadi fitnah. Orang lain yang kagak aman, dia yang bikin fitnah. Yang paling bahaya dua-duanya bikin fitnah. Iya. Dia nggak tergoda, orang lain tergoda. Orang lain kagak tergoda, dia yang menggoda. Yang paling bahaya dua-duanya tergoda. Wah, udah bahaya itu mah. Nah, kasus sama yang mudah-mudahan. Betul nggak? Itu yang disebut perempuan tuh kalau udah keluar rumah itu yang jadi bahaya. Itu yang jadi bahaya dirinya selamat, orang lain nggak selamat. Orang lain selamat, dia yang kagak selamat. Yang paling bahaya dua-duanya kagak selamat. Bikin fitnah dua-duanya. Ya, tukar nomor HP. Betul nggak? Iya. Kalau dulu kan perempuan digodain, neng godain saya dong, begitu kan. Kalau sekarang kan terbalik, bang godain saya dong, begitu. Makin parah sekarang mah, bang neng goda-godainnya, gitu main goda-godaan jadinya. Itu kan bahaya. Ini yang disebut perempuan itu kalau keluar rumah udah bakal jadi fitnah. Makanya nanti ada caranya perempuan itu kalau keluar rumah, nanti di sini ada alatnya. Kalau dia pengen jalan, bagian gang ini banyak orang, maka dia diusahakan untuk cari jalan tikus yang lain, muter ke belakang, sekalipun jauh. Tujuannya supaya nggak timbul fitnah. Ingat, Dajjal itu kan disebut fitnah paling gede, betul nggak? Kenapa Dajjal fitnah paling gede? Ya karena paling banyak prajurit itu perempuan, penggoda. Ya fitnah semua itu. Dan kenapa Dajjal itu paling bahaya untuk kita? Karena dikala kita perang sama Dajjal kita nggak bakal bisa. Kenapa nggak bisa? Bagaimana kita mau perang sama Dajjal? Kita pengen bacok yang berhadapan ponakan kita. Itu Dajjal situ pinternya. Dikala dia pengen dihajar, dikeroyok. Jadi yang ngeroyok sama yang dikeroyok, anak buah dikerahkan itu saudaranya semua. Dia pengen bacok anaknya, dia pengen lawan cucunya. Itu hebatnya Dajjal. Bikin taktik seperti itu. Makanya katanya, saya pernah ingat sama Habib, Bib ini kayaknya di tembok banyak banget sama golok segala apa ada semua senjata. Saya nggak tahu maksudnya, tapi luar biasa beliau itu ngomong begini. Ente kalau punya senjata apapun ente punya, taruh aja tembok. Tapi pakai niat buat ngancurin Dajjal. Jadi itu ntar jadi pahala, jadi ibadah. Jangan punya golok pengen nakut-nakutin orang. Nggak apa-apa kita punya senjata mau carok beli apa kita tajam semua tembok. Tujuannya buat ngancurin Dajjal, buat ngelawan Dajjal, begitu maksudnya. Nggak apa-apa niatin. Itu kata Habib begitu. Tadi saya juga nggak habis pikir, ini Habib bawa senjatanya buat apaan ini, kayak belagu amat begitu. Pikiran kita mah tadi jeleknya, tahu dia ngomong, saya punya niat, saya pajang semua niatnya buat melawan Dajjal. Cakep. Kumpulin senjata-senjata dari mulai carok, badik, segala apa, nggak apa-apa. Tapi niatin buat lawan Dajjal. Gitu. Jadi beliau pernah ngomong begitu. Kita sulit untuk menyerang Dajjal itu. Kenapa? Sebab yang dikerahkan, pasti yang dikerahkan itu orang terdekat kita, yang memang sudah menjadi budak dia. Jadi kalau kita pengen bacok cucu, coba ayo, sebab salah kan? Itu hebatnya Dajjal situ. Masya Allah luar biasa. Taktik perangnya sampai ke situ. Makanya nggak ada yang bisa ngelawan dia. Siapapun nggak bakal bisa. Ya, apalagi biduan orang-orang anak buahnya tuh orang-orang begitu semua. Waduh, orang-orang cewek-cewek lah begitu bahasanya, janda segala apa. Lah kita kan sering ngomongin janda. Bahaya. Kalau Dajjal ngerahin coba. Jangankan satu janda, 20 janda, wah ribet urusannya. Bisa takluk kita. Itu bahayanya Dajjal. Iya, dia tahu kelemahan manusia. Kelemahan manusia itu apa? Wanita, udah anak buahnya wanita semua. Kagak ada yang cuma anak buahnya nggak ada yang serem kali. Wanita semua kebanyakan. Udah begitu tadi saya bilang setiap kita menyerang yang dikerahkan ya saudara kita yang tergoda. Gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari ya. Jadi intinya perempuan itu kalau pengen keluar, kalau nggak perlu banget mah nggak usah. Intinya begitu aja. Ya. Ini mah adat, ya kita mau belain adat juga, jangan belain adat.
bagaimana hukum tetap berjalan. Sadar nggak sadar akan ada pertanggungjawaban, intinya begitu. Ya, sadar nggak sadar kita akan ada jawaban di hadapan Allah tentang keluarga kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paling enggak kalau memang ada begitu keras untuk zaman kita, apalagi di kampung orang-orang kita, orang rameh begini ya, peramean, sulit kita untuk bisa seperti ini. Tapi paling enggak meminimalisir. Paling minim banget tadi intinya kita ngaji, tahu kalau ini dosa, tahu kalau ini enggak dosa, tahu ini hitam, tahu ini putih. Paling enggak kita akui kalau ini dosa, ya dosa katakan. Kalau ini salah katakan. Kalau ini benar katakan. Yang paling bahaya kan begini, kita bodoh sama hukum, sehingga kadang-kadang itu adat tapi kita katakan itu agama. Jadi kebiasaan itu dianggap biasa aja, itu yang bahaya. Kenapa? Sebab bagaimanapun dosa, kalau kita mengatakan benar, berarti sama aja kita melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan bahaya. Jadi intinya kita ngaji, paling nggak kita tahu hitam, kita katakan hitam. Sekalipun kita nggak bisa untuk menjaga. Putih kita katakan putih. Artinya salah memang itu kelakuan kita, tapi pengakuan itu yang luar biasa. Iya, kita salah, ngaku sama Allah itu luar biasa. Iktiraf disebutnya. Kalau saya setelah Jumatan itu ila stulil firdaus, itu kan iktiraf. Ila stulil firdaus si ahla, saya bukan ahli surga firdaus dan saya juga nggak kuat kalau masuk neraka, kan begitu katanya. Ya, maka ampuni saya ya Allah dari segala dosa. Intinya tujuan kita ngaji supaya kita tahu mana dosa, mana pahala, mana benar, mana salah, mana putih, mana hitam. Intinya seperti itu. Ya, kan model kita sulit untuk bisa menjaga 100% full daripada dosa, daripada maksiat. Tetapi jika kita nggak mampu, sekalipun nggak mampu, tetap dosa kita katakan dosa. Yang bahaya itu kalau kita katakan benar, salah kita katakan benar, berarti kita disebut orang pembohong dalam agama. Gitu. Jadi ini membuat pribadi masing-masing. Sebab ini kan yang kita ngaji betul jen buat pribadi. Kita kan semua suami nih, buat suami. Jadi ya kita praktekin lah di rumah tangga. Paling enggak tadi kalau akhlak seperti ini kita harus bagaimana? Sesulit apapun kita tetap ya salah, udah gitu aja. Buat pribadi aja. Ya jangan umbar, bini gua kayaknya ngayak mulu, ya jangan begitu, bahaya juga. Buka aib itu sama keluarga, nggak usah. Tapi paling enggak kita buat sadar diri sendiri. Ya, sebab semua kekacauan itu berawal dari rumah tangga. Semuanya. Kekacauan apapun, baik tingkat RT, tingkat RW, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat negara pun itu bisa kacau gara-gara rumah tangga. Ya, semuanya gara-gara rumah tangga. Bahkan kasus Nabi Adam pun itu rumah tangga. Ya, benar nggak Siti Hawa? Ya. Ya, artinya tadinya dia sendiri kuat buat melawan setan. Ada Siti Hawa, beban jadi berat, jadi dua. Bahkan ada keterangan kan kata Rasulullah begini, laki kalau berkawin itu punya tangan dua, kaki dua, kepala satu, badan satu. Tapi kalau dia kawin, tangan jadi 4, kaki jadi 4, kepala jadi 2, badan jadi 2. Artinya beban begitu sulit, beban begitu berat. Maka rumah tangga itu jangan kita ngasal, jangan sembarangan. Harus ngerti tentang masalah sedikit apa yang harus dijalani dalam rumah tangga. Ya kasus-kasus kan sekarang kita lihat orang membegal di jalan gara-gara apa? Dia ngebegal, dia mencuri, dia jadi bajing loncat karena keluarga. Karena keluarga. Oh itu udah preman, tawuran, preman berantem, bacokan, kawin juga belum kan? Tetap gara-gara keluarga. Mungkin tuh anak nggak diurusin sama keluarga. Jadi dia hidup bebas, dia kayak anak pang begitu. Boleh jadi ini kasus karena keluarga juga. Apa yang kita mau salahin coba? Siapa yang kita mau salahin kalau bukan keluarga? Jadi intinya apa? Ya keluarga. Orang ngebegal, emang gara-gara apa? Gak punya beras. Ya, orang jadi bajing loncat, emang gara-gara apa? Anak nangis minta HP.
Masya Allah. Mancing. Berat nggak itu? Nggak sadar kita kalau itu semua gara-gara keluarga. Saya pengen tanya, coba nih yang di sini pada ngojek siang malam, ada yang ngojek siang malam. Pengen tanya gara-gara siapa itu? Tuntutan siapa itu? Dorongan siapa itu? Semua keluarga intinya. Insyaallah. Mati-matian keluarga. Ngeret amat sih. Berarti kan intinya keluarga, semua juga lari ke keluarga. Agak napas sekali nih. Luar biasa. Ya, maka kita kan sebagai suami-suami ini ya, beban begitu berat. Ya kita saling doain aja lah supaya diringan-ringan sama Allah, diistiqomahin sama Allah. Amin amin ya rabbal. Ya intinya seperti itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atul aurah. Al-mar'atu auratun, utawi mar'ah auratun iku aib. Ayustakbahu. Ay tegese yustakbahu dan anggap jorek dan anggap jelek zuhuruha opo dohire jelase ya si mar'ah lir rijal kadue pirang-pirang lanang. Nah, ini dalil yang menyatakan perempuan artis itu nggak baik ya, nggak baik. Kata Rasulullah, kalau Nabi al mar'ah aurah, perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat. Kata saya bilang, orang kalau udah jatuh cinta sama perempuan, gila-gila cinta, jangankan ngeliat mukanya, gesekan sendalnya kalau didengar senang banget. Di jalan sampingnya sendalnya kedengaran gitu bunyi, senang banget. Bunyi sendalnya doang. Ojot. Apalagi dia nyanyi, apalagi dia joget. TikTok. Yustakbahu kata Rasulullah, artinya apa? Di sini yustakbahu dianggap jelek, aib. Duhuruha, apa-apa yang dohir pada perempuan, ujung rambut sampai ujung kaki, rijal bagi seorang laki-laki. Nah, berarti luar biasa. Suaranya, maka nggak ada perempuan muadzin. Nggak ada. Cari di masjid mana gitu muadzin Jumat perempuan nggak ada. Ya, betul nggak? Aurat. Ini hadisnya. Ya. Suaranya aurat. Ya. Kukunya bisa jadi aurat. Ya, saya bilang orang kalau udah gila-gila, Masya Allah, bayangin saya bilang ya, jangankan ngeliat orangnya, nyium baunya aja gue seneng banget. Oh. Nyium baunya doang, apalagi ngeliat orangnya, deg-degannya begitu. Lagi nyium orang. Jangankan lagi nelpon, di sekolah ngeliat suara, ngeliat muka, di WA aja, lagi ngapain neng? Lagi jalan. Jawab begitu aja ngeget. Iya seneng luar biasa, betul nggak? Ya laki sadar semua juga pengalamin lah. Kalau cinta. Iya. Sekarang lagi kegabut aja, lagi ngebut mah, janda juga diembat. Betul apa enggak? Betul. Ya, apalagi bini lagi head, ya. Aduh, si entong memuncak, bahaya udah. Faida kharajat min baitiha, kalau perempuan keluar dari rumah faida, maka tatkala metu min yasib mar'a min baitiha, saking umahe yasib mar'a ay khadriha, tegese kamar yasib mar'a, istasrafaha syaitan ay rapa basarahu ilaiha. Pastinya setan itu istasrafa akan membuat dia itu dibangga-bangga. Ngerti nggak? Dibikin bangga lah sama setan, hatinya itu ditoel supaya jadi orang bangga. Ayat apa basarahu ilaiha, pasti setan itu akan selalu waspada kepada itu perempuan, selalu diteropong. Dia mau kemana nih? Ya, dia mau kemana nih? Intinya begini, perempuan kalau keluar rumah itu setan udah nongkrong depan rumah, udah nungguin, udah nungguin. Baik bentuk orang. Emang itu mah udah tugas dia, tugas dari atasan. Udah nungguin bagian perempuan ada. Ya. Jadi di depan rumah kita tuh banyak setan yang nungguin perempuan rumah kita. Payu kia pil fitnah. Disinilah mulai setan bermain. Dijatuhkan dia ke jurang fitnah, masuk ke perangkap fitnahnya itu setan. Awil muradu syaiton al-insa. Atau maksud daripada setan sini adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia tapi punya kelakuan setan. Itu manusia-manusia yang bakal bikin fitnah buat dirinya. Sumya bi al-tasbih. Maksudnya adalah menyerupakan. Arti manusia diserupakan dengan setan pada sama-sama sifat jeleknya, yaitu bisa membuat fitnah.
Wa aqrabu ma takunul ma'a minallahi idza kana fi baitiha, dan perlu kita tahu paling takarubnya manusia yang namanya perempuan idza kanat fi baitiha, kalau itu perempuan istiqomah tetap dalam rumah. Berarti perempuan yang suka dalam rumah itu takarubnya sama Allah luar biasa. Gak usah tapak ke goa, tapak dalam rumah. Wa fi riwayatin al mar'atu auratun. Ada satu riwayat mentafsirkan hadis al mar'atu auratun ay garu wasika bi'a fasadun kabir. Jadi perempuan itu orang yang nggak bisa dipercaya. Iya, fasadun kabir, kerusakan yang sangat besar. Maka pahbisuhunna, kuncin. Itu perempuan dalam rumah jangan pada ngayap mulu. Iket pakai tambang kalau bisa. Jijot. Tuh pahbisuhunna. Ini diumbar. Aduh. Habis dinyak-nyak tuh perempuan. Bisu. Fil buyut, pada rumah-rumahmu. Fa inal mar'ah idza kharajat tarik, kalau perempuan itu sudah keluar rumah, jalan di jalanan, ay kharajat bin khadriya wa aradat antas tariqa. Apabila perempuan sudah keluar dari kandangnya, jalan di jalan sebuah gang, sebuah jalan. Ya, qala laha alwa aina turid, bakal nanti ditanya sama suaminya, mau kemana neng? Aina turidina, mau kemana? Ay kharajati min khadriha, kamu keluar dari sarangmu. Wa arati antas lukat tarik, ditanya qala, dijawab oleh perempuan qalat a'udzu maridon, mau nengok orang sakit. Ya. Wa ausya janazah, atau ono mau ngelayat orang mati. Wala yajalu biya syaitan atatakhruja dira'ah. Ingat dira'ah. Perempuan itu setan nggak bakal gingsir, artinya akan selalu dan selalu nempel kepada tuh perempuan hatta takhruja, sampai dia keluar dari kandangnya. Jadi setan itu udah siap siaga. Kalau perempuan sampai satu langkah, udah bakal dipermainkan oleh dia. Wa mal tamasat ay talabat mal'ah wajah Allah. Pasti yang akan terjadi apa? Nengok orang sakit, atau dia ngelayat jenazah, atau apa alasannya, mau arisan atau main kondangan segala apa, pasti tujuannya laisa apa al-ma'ah wajah Allah, artinya gak bakal ikhlas karena Allah. Kenapa? Awalnya mau ikhlas, nengok teman tetangga lagi apa meninggal atau lagi sakit, awalnya mau ikhlas banget. Pas sudah keluar, karena tadi kan dibilang memancarkan bling-blingnya itu, wah setan udah bahas sepanjang, hatinya bakal ada kaca sama dia. Jalan dong orang. Oh, iya. Kalau jalan udah kayak entok. Kita malum. Biasa mah jalan kagak bogono. Nah, dilihai-lihai jalannya. Oh iya. Malah aja lu. Iya. Padahal kalau mau sama laki mah kasar banget, kalau jalanan makanya gemulai banget, masya Allah. Itu perempuannya. Artinya tuh pasti perempuan akan hancur niatnya. Bimis anta qauda fi baitiha wa ta'budu rabbaha wa tati'u ba'laha ay jaujaha. Artinya berbeda dengan bimis anta qauda, berbeda dia di dalam rumah, seperti bagaimana di dalam rumah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suaminya. Jadi intinya apa? Intinya setan itu nggak bakal tinggal diam. Nggak bakal dia diam aja, setan pasti udah siap-siap, udah nongkrong depan rumah, coba dia keluar, pasti kan ada sesuatu kejadian kan, pasti dia keluar nih, begitu kan. Iya, pasti setan juga udah ngebaca sikonnya, ada tukang apa lewat pasti dia keluar, tukang sayuran dia lewat pasti dia keluar. Itu setan udah pasti nongkrongin, jam-jamnya juga udah tahu. Licik setan itu. Awalnya biasa-biasa aja dalam rumah, pas udah ngeliat suasana, wow, berubah. Iya, apalagi kalau godain ya kan, benapan sih neng, begitu kan kadang-kadang ya. Udah jengkol bang 2 kilo, banyak amat neng, begitu. Ya udah pinya ada, udah kalau udah ada gitu-gitu udah bahaya aja udah. Iya. Jadi Laisa itu ya bohong. Ini Udah bohong aja karena Allah. udah pasti bohong aja. Kan tadi dibilang ya setan udah pasti bakal ngancurin bukan karena Allah aja udah. Jangankan dia belanja, tadi ngelayat orang mati aja. Keras juga berarti. Ngelayat orang mati nih, orang sakit aja. Yang atur itu jadi ibadah, jadi berbuah fitnah, bukan jadi berbuah pahala. Nabi ngomong itu. Bohong lu mau ngaji juga karena Allah. Itu masalahnya.
Pancung. Wa kana al-hatim asom yaqul. Ini yang disebut Hatim al-Asom, ulama besar tapi punya julukan Asom, tuli. Ini ada sababnya beliau dijulukin tuli. Ini ada coretannya. Jadi yang kita seorang ulama itu dijulukin Asom, tuli, padahal enggak. Beliau itu cuma jaga, intinya karena jaga marwah seorang perempuan. Bayangin coba perempuan kentut depan umum. Perempuan kentut. Bayang coba. Marwahnya langsung turun. Ini Imam Hatim al-Asom begitu, jaga marwah perempuan. Kisahnya begitu, beliau itu dagang. Al-mar'atus salihah imaduddin wa imaratul bait. Kata Imam al-Asom, beliau punya pendapat fatwanya begini. Al-mar'atus salihah, ya, perempuan salihah itu imaduddin, tiang agama. Bayangin kalau agama aja bisa kuat gara-gara perempuan salihah, apalagi cuma sekedar rumah tangga. Bayangin coba. Berarti perempuan soleh itu di luar ambang batas keluarga sampai jadi tiang agama. Kata seorang imam Hatim al-Asom, wa imaratul bait wa aunu ala ta'at. Dan perempuan itu yang soleha itu tiang agama, dan dia adalah imaratul bait, orang yang menjadi rumah itu rame. Ya emang perempuan mah tugasnya di rumah aja, ngapain di rumah aja. Salin. Wa'aunu ala ta'at. Dan perempuan soleha itu orang yang bisa menolong kita dalam ketaatan sama Allah. Masya Iya. Allah. Perempuan kalau soleha, laki kalau rajin-rajin ngaji mah kagak pernah aja ganggu. Iya. Ya coba kita kalau kemana-mana bentar-bentar telepon, mana sih bang? Gitu. Jadi kalau perempuan soleha mah tahu diri. Urusan taat dia dorong, urusan taat dia dukung, urusan taat dia tolong. Kalau bisa dia berkorban untuk ketaatan suami kepada Allah. Itu jangan dihalang-halangin. Lagi pengen ngaji dihalang-halangin. Bukan perempuan soleh itu mah. Wal mar'atul mukhallafah tudhibu qalba sahibiha wa hiya dhahikah. Dan perempuan yang mukhallafah berarti lawan daripada soleha, itu tudhibu qalba sahibah, dia akan meleburkan hati, ya, meleburkan hati, wa hiya dhahikah, dan dia akan tertawa. Wa kana Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar yaqulu, berkata, alamatul qaunil mar'ah min ahlin nar, salah satu ciri perempuan ahli neraka yaitu antadhaka li jaujiha, suka tertawa, mentertawakan suaminya. Ida akbar, apabila dia sedang berhadapan. Jadi kayak menghinakan. Ya. Gitu kali ya. Watakunu ida adbar, Kemampuan lu apa? Bang? apabila berhadapan dengan suami yang ada pandangan menghinakan bahkan mentertawakan, dan apabila suami pergi yang ada pengkhianatan, itulah perempuan calon neraka. Oh. Wa kana Hatim al-Asom yaqulu, dan beliau berkata lagi, min alamatil mar'at solihah, ciri perempuan solehah yang mudah-mudahan ada, Amin. ayyakuna hubbaha mukhafatullah, cintanya cuman satu, karena takut sama Allah. Cintanya yang tertanam di hatinya cuman satu, takut kepada Allah. Wa ginaha qanaah, dan kekayaannya adalah qanaah, menerima apa adanya, bikosamatillah, itu dengan pemberian Allah. Jadi perempuan soleh itu cirinya cintanya hanya takut kepada Allah. Artinya dia hanya takut kepada Allah, kesayangannya. Yang kedua, kekayaannya hanyalah qanaah kepada Allah. Ya, wahaliha, dan juga suaminya. Dikasih dikit, terima apa adanya. Ada? Handphone. Ada enggak? Banyak lah. Mudah-mudahan ada, sebab emang jadinya begitu. Perempuan soleh itu udah nerimain aja. Kagak ngopek-ngopek, apalagi kepo. Iya. Emang bener bang segini bang, ini bang. Begitu kan kadang-kadang. Kurang ini bang, tuh. Ya, walaupun itu hak dia. Ya, minta nafkah itu hak dia. Tapi sebaik-baiknya perempuan yang nggak pernah nagih sama suami. Gitu aja. Perempuan strateginya begitu. Nggak nagih, dikasih, nerimain. Itu perempuan soleha.
Ya mudah-mudahan begitu ya. Amin. Ya, ini kan ciri kata Imam Hatim. Aksahawa bimat tamluk, dan juga apa yang dia punya bares. Ya, laki pengen ngopi nggak punya duit, mau ngopi bang? Gampang. Beliin ya. Iya, laki nggak punya apa dikasih sakawah. Apa yang dia punya aja sakawah, bares sama laki. Jadi satu, punya sifat takut sama Allah. Yang kedua, cintanya yang takut kepada Allah. Yang kedua, dia punya sifat kaya, yaitu konaahnya. Jadi dia konaahnya itu yang menjadikan dia kaya, yang menjadikan dia punya sifat yang seperti orang kaya. Pemberian Allah dan pemberian suaminya, dan dia tidak pernah yang namanya pelit, bares, intinya mah apa yang dia punya. Wa ibadatuha husnul khidmat bil jauz, dan satu, dia mementingkan ibadahnya. Yang model mana ibadahnya? Khidmah, husnu khidmat bil jauz, yaitu mempercantik khidmat kepada suami, melayani suami yang terbaik. Itulah perempuan soleha. Yang dia pikirkan cuma itu. Dia yang dipikirkan dalam ibadah kehidupannya itu ibadah aja, pengen ibadah, yaitu ibadah terbaik untuk suami. Itu perempuan ciri yang soleha. Itu ibadahnya. Jadi apa? Oh berarti itu perempuan ibadahnya, udah itu yang terbanyak itu terus. Wahimmatuha istidad lil maut, dan perempuan soleha itu terakhir punya sifat apa? Mempersiapkan diri untuk kematiannya. Jadi satu, takut sama Allah. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, intinya mah qanaah pemberian Allah dan pemberian suaminya, dan dia nggak pelit akan apa yang dia punya. Dan ibadahnya yaitu pemberian terbaik pelayanan kepada suami, memberikan yang terbaik pelayanan kepada suami. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri untuk kematiannya. Padahal itu semua dia udah mempersiapkan dari itu semua juga. Jadi buat dia itu penting seperti itu. Cintanya hanya takut, kekayaannya hanya qanaah, ibadahnya hanya terbaik pelayanan kepada suami, dan cita-citanya cuma satu, mempersiapkan untuk kematiannya. Persiapan untuk kematiannya. Itu cita-cita di hati. Bukan mempersiapkan masa tuanya, bukan mempersiapkan masa nanti, masa depan anak, masa depan apa, tapi dia selalu memperhatikan masa depan untuk kematiannya. Itu cita-cita. Jadi cita-cita perempuan soleh apa? Cita-citanya apa? Himmahnya itu mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Bukan yang dipikirin itu imannya itu bagaimana nanti anak, bagaimana nanti keluarga, bagaimana nanti suami, tapi bagaimana dia nanti hidup setelah kematian. Itu sifat. Mudah-mudahan ada semua, amin. Yang paling enggak ada salah satu daripada ini, amin. Amin ya robbal alamin. Kalaupun enggak ada, itu PR buat kita. PR apa? Perjuangan hidup. Boleh banget. Perjuangan itu. Ya kan dibilangin kalau pengen jadi wali nyari bini yang galak. Akhirnya keluar. Enggak, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil Alamin. Sabar. Maaf. Sedikit. Tadi ada yang salah ya. Ada yang salah saya lupa baca ini. Tadi kan apa, perempuan soleh itu cintanya hanya satu, takut sama Allah. Itu yang dia cintai. Yang kedua, kekayaannya cuma satu, qanaah kepada Allah. Yang ini kepada Allah, jelas juga kepada suaminya. Kenapa? Sebab taat suami, taat Allah. Gitu patokannya. Ya, taat suami, taat Allah. Sebab tadi nanti ada kisah kan seperti ini. Tetap dia mementingkan kepada Allah, dia punya kewajiban, dan itu nggak bakal dia terbengkalaikan. Dan di sisi lain dia punya kewajiban juga kepada suami, dan itu nggak bakal dia sia-siakan. Jadi dua tempat ini yang nggak bakal dihilangkan pada dirinya. Intinya gitu. Taat sama Allah, taat sama suami. Kemudian haliyuha, artinya perhiasan dia. Perempuan itu kan suka berhias. Tapi kalau perempuan soleh itu punya perhiasan, dandannya cuma satu, apa? Sakhawah tadi. Suka memberi. Jadi suka memberinya itulah perhiasannya dalam kesehariannya.
bukan bedak dan mistik yang dipakai, tapi akhlak sakhawah itu suka memberi sama suami ya apa yang dia miliki. Wah, ibadat Tuhan dan ibadahnya tadi apa? Yaitu terbaik pelayanan kepada suami dan cita-citanya yang tertinggi dalam hatinya bukanlah tentang apa-apa, tapi tentang bagaimana bahagia hidup setelah kematian. Jadi perhiasannya tadi apa? Perhiasannya apa tadi? Beri. Oh, perhiasannya sakowah, bares, baik sama orang. Apa yang dia punya dikasih. Suka memberilah bahasanya. Suka memberi. Itu perhiasan terbaik. Perhiasan terbaik bukan listrik dan bedak. Ada? Mudah-mudahan ada. Wallahu a'lam bishawab. Iya bang, boleh-boleh kita membagi. Abang aja nggak pernah ngasih duit.